Assalamualaikum guys, ini ada motor Pino ya guys. Permasalahannya dia banyak nih guys nih sipitnya ya, udah tidak kuat nanjak, selip, terus tidak bertenaga ya. Oke guys, langsung bongkar aja guys ya. Ini bautnya udah saya benerin ya guys ya, tinggal dilepas ya satu ya. Saya akan cek ya guys dari poli depan dan poli belakangnya ya. Hanya penyakit motornya ini banyak ya. Oke guys, sudah di ini ya, udah untuk membukunya ini agak susah guys, harus dicongkel kayaknya ya. Ya udah terlepas ya. eh. Oke, pertama saya akan cek poli depan dulu ya teman-teman ya. Ini menggunakan kunci 17 ya. Ya udah terlepas ya teman-teman ya. Ini dari kipasnya, ini kipas roller, coba dicek teman-teman, saya coba cek dulu ya. Oh iya, ternyata kipasnya juga sudah aus ya teman-teman ya, sudah cekung ya tuh ya, sudah tidak rata lagi ya. Sekarang ya saya akan cek bagian rumah roller dan rollernya ya teman-teman. Lumayan keras nih teman-teman ya. Oke guys, sudah ya nih. Wah, ternyata ini rollernya juga hancur ya teman-teman ya, yang membuat motor tidak bertenaga. Ini termasuk rollernya hancur teman-teman ya. Itu udah kayak hancur berkeping-keping ya. Dari rumah rollernya juga sudah aus teman-teman ini kayaknya. Ini untuk bosnya juga kayaknya sudah opak teman-teman ya. Nah, ini untuk tutup rollernya ini juga ada oli teman-teman, ini silnya bocor teman-teman ya. Udah parah nih berarti penyakit motor ya, yang menyebabkan slip ini teman-teman ya. Dari itunya ya. Ini bosnya juga udah oblak begini teman-teman ya, harus diganti nih satu set kayaknya nih. Sealnya juga harus diganti ya, seal CVT depan tuh ya bocor ya, yang menyebabkan motor slip ya. Ya, oke, sekarang saya periksa puli belakangnya teman-teman ya. Saya akan cek dari kampasnya, dari puli sekunderinya ya. Yang depan udah jelas ya, penyakitnya tuh banyak ya gaya. Yang depan ini kampasnya tipis teman-teman ya. Terus saya cek dari panbelnya juga udah retak ya, udah mesti diganti nih ya, udah retak ya, yang tidak bertenaga motor ya. Untuk kampasnya juga udah tipis teman-teman ya. Ya wajar saja motor tidak bertenaga ya, mungkin dari apa CVT depan udah hancur, yang belakang juga panbel udah retak, kampas sudah tipis. Terus ini saya periksa ini dari puli ceweknya ya, secondary udah bercoak teman-teman tuh ya, jadi harus diganti, yang menyebabkan motor gerdak itu. Jadi untuk sliding setnya udah rusak teman-teman ya, sudah tidak rata lagi ya. Ini saya bongkar kampas kopinya dulu ya teman-teman ya, ini saya akan menggantinya ya. Untuk puli secondary belakang diganti teman-teman ini, soalnya itu sliding shaftnya sudah rusak ya. Dari untuk dudukan pin itu buat naik turunnya udah bergelombang, jadi yang membuat motor gerdak. Yang tarikan tengahnya itu apa namanya, ini apa, nahan gitu ya, RPM menengahnya itu jadi nahan gara-gara itu dudukan pinnya ya, dudukan pakunya itu udah tidak rata lagi ya, bergelombang ya. Ini sudah saya pasang teman-teman ya, nih dari
puli apa namanya kampas gandanya sudah saya pasang ya. Nah, ini puli sekundernya baru teman-teman ya, ini satu set diganti soalnya yang tadi itu udah parah teman-teman, udah hancur di mukanya juga susah tadi. Ya, tinggal dirakit ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya, dari permasalahan penyakitnya banyak motor ini ya, udah pandel, puli depan, puli belakang udah hancur semua, ini harus diganti satu set. Proses pengencangan teman-teman ya. Untuk apa namanya seal harus bekas depan CVT harus juga diganti teman-teman ya. Bocor yang menyebabkan motor slip ya dari oli yang rembes gitu ya. Oke teman-teman, langsung saya rakit ya teman-teman ya. Ini untuk poli depan diganti semua teman-teman, dari rumah, roller, dari kipasnya, dari rolernya ya, dari slidernya juga diganti. Kalau untuk puli belakang satu set ya teman-teman ya, diganti rumah sekali, cuma ini doang kampas ya, bukan kampas tidak ya, cuma untuk puli secondary sliding setnya diganti ya, pandel juga diganti teman-teman, ini tidak hancur soalnya ya. Tinggal dipasang kipasnya teman-teman. Bisa ganti yang ori semua teman-teman ya, dari kipasnya ori, dari rumah rollernya ori, dari roller, dari slidernya juga ori, kampas ganda ori, pambel ori, cuma sliding shape-nya ya KW ya, KW sehingga cuma mungkin merek lain ya. Kalau KW mah kan beda, Yamaha KW-nya kan beda ya, ada KW-nya, ini kan dia punya nama tapi kualitasnya mungkin agak kurang bagus ya kualitasnya, karena harganya juga lumayan murah ya teman-teman. Ini lagi proses pengencangan bautnya nanti ya. Untuk pengetesan nanti ya teman-teman, soalnya ini motornya juga harus dihidupkan dulu, mati teman-teman ini motornya juga ya. Mungkin saya akan mentuturkannya di video yang lain ya, soalnya ini motornya juga mati, nggak bisa dihidupkan. Yang punyanya ini minta diganti CVT-nya aja dulu katanya ya, yang oke teman-teman, ini saya sudah pengencangan ya, saya kencangkan dulu ya baut-bautnya dulu, nanti langsung dipasang blok CVT-nya ya. Untuk permasalahan yang lain, motor ini nggak bisa hidup karena kompresinya ngelos ya, mungkin dari blok sehernya udah aus kayaknya ini teman-teman ya. Jadi bisa hidup tapi harus dimasukin oli ya, apa namanya, lubang businya dia baru mau hidup, berarti udah harus ganti blok semuanya teman-teman ya. Blok seher sama piston harus diganti nih, udah kompresinya udah bocor yang los. Oke, langsung pasang teman-teman ya. Ini untuk CVT-nya udah saya pasang terlebih dahulu ya. Tinggal proses pengencangan baut-bautnya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai berjumpa ketemu di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga channel ini kedepannya semakin berkembang.